Dasar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanannya bang. Arepa kita mau kesimpulan ya, jangan turun dulu. Kesimpulan dulu. Jadi menurut kamu, ya, yang membunuh Yesus adalah ciptaannya Yesus. Jadi dia tahu kalau yang dia bunuh adalah yang menciptakan dia, betul? Iya. Kalau seandainya kamu ada di sana, Arepa, ini kalau kamu mau jawab boleh nggak apa-apa. Kalau seandainya kamu ada di sana, apa yang kau lakukan? Ya, aku nggak tahu juga karena aku nggak ada di sana kan. Seandainya, atau nggak mau ke situ menjawab, atau nggak mau berandai-andai, nggak mau? Aku nggak bisa berandai-andai karena itu sudah jadi sejarah kan. Walaupun kita berandai-andai ya kita tidak menginginkan lah, sama seperti murid-murid juga sebenarnya tidak menginginkan Yesus mati, tetapi bukan itu rencana Allah gitu. Yesus harus mati gitu. Cukup. Kalau kamu membaca itu, membayangkan bagaimana penderitaan Yesus di situ, apa yang ingin kau katakan? Aduh, sangat menderita dong. Sangat menyedihkan, itu mengerikan karena itu adalah kutuk yang ditanggung oleh Yesus karena dosa. Mengerikan itu. Ya. Makanya orang sekarang tuh kalau menyadari bahwa dosa itu sudah seperti tidak mengerikan lagi karena udah berulang-ulang manusia itu tidak menyadari bahwa dosa itu lagi adalah dosa. Benar, Rama. Jadi menurut kamu itu sangat menyedihkan, sangat tragis gitu ya? Iya, sangat karena itu pengorbanan yang sangat menyedihkan seharusnya, tetapi kebanyakan orang menganggap bahwa pengorbanan Yesus itu adalah sebuah hal lelucon gitu bagi kebanyakan orang, tapi ya bagi yang benar-benar meresapi pengorbanan itu akan benar-benar menganggap bahwa aku ini sebenarnya siapa sih sebenarnya aku ini manusia berdosa. Cukup. Apa yang kau ingin ucapkan dalam isi hatimu sebagai manusia atas tragedi ini? Apa yang ingin kau ucapkan? Ya, saya hanya mengucapkan bersyukur sama Tuhan Yesus atas segala pengorbanannya itu. Saya tidak bisa memberikan balasan selain hanya hidupku yang bersyukur juga, ya. Bersyukur, berterima kasih. Ya, bersyukur. Patut aku bersyukur. Kenapa saya bilang saya patut bersyukur? Karena Yesus mati demi supaya aku selamat gitu loh. Siapa sih sahabat yang memberikan pengorbanan yang sebegitu besar? Dengarkan dulu bro. Kan tadi kamu ngomong Yesus itu mati menyedihkan, tragis, terus kemudian dieksekusi seperti itu gitu loh. Kok kamu bersyukur? Iya, saya bersyukur karena Tuhan memberikan nyawanya untuk aku. Lebih bersyukur mana? Yesus mati terkutuk seperti itu atau Yesus tidak mati terkutuk seperti itu? Lebih bersyukur kemana? Lebih bersyukur karena Yesus telah mati bagiku, karena dia telah menyelamatkan aku dari dosa. Karena aku udah jatuh dalam dosa kan. Itu kamu sehat apa enggak sih bersyukur atas kematian orang? Ya, karena dia telah memberikan hidupnya untuk keselamatan aku, karena memang itu rencana Allah kan. Contoh, orang, maaf ya, mudah-mudahan enggak nih. Misalnya orang tua yang paling kau sayangi terus mati, kau bersyukur atau kau bersedih? Beda konsep lagi dong kalau seandainya mengatakan itu. Memang benar karena Yesus ditentukan untuk memberikan hidupnya untuk keselamatan manusia, bukan seperti yang kamu katakan itu, beda lain itu. Tapi kan jangan dikaitkan kayak gitu. Tadi kamu ngomong bahwa kematian Yesus itu sangat menyedihkan, ditangkap, diludahi, kan, disalib gitu. Itu meresapi betapa mengerikannya dosa sehingga ia rela menyerahkan dirinya. Begitu juga Allah Bapa, dia sangat sedih oleh karena dia, ya, ekspresinya adalah bahwa gelap. Allah tidak ingin melihat anaknya yang satu-satunya itu mati demi terpisah dari. Artinya adalah kematian Yesus yang sangat mengerikan itu kamu bersyukur, begitu ya? Iya, karena dia telah menyelamatkan aku melalui kematiannya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang mati mengenaskan, kau bersyukur gitu ya?
beda dong. Orang-orang Ini beda konsep, makanya pemahaman kalian jangan dikaitkan seperti begitu. Itu salah, benar. Tanya Bang Beda Andi, kalau konsep ada kematian situ, Yesus dia dengan menolong kematian atau- orang lain beda. nggak mau tadi nggak mau jawab itu. Bedakan, Dia nggak mau berandai-andai. Oh, Terakhir. Sekarang Yesus sudah di surga. Yesus di surga itu statusnya masih status anaknya Maria atau bukan lagi ya? Ya, dia Tuhan kan di sorga. Dia itu pada statusnya di dunia. Berarti status anak ibu udah habis, selesai. Ya, Jadi di surga itu Yesus memanggil Maria apa? Ibu atau hamba? ya kebetulan yang kamu tanyakan itu tidak dalam Alkitab. Ya masuk gua itu kan Yesus di surga sama Maria kan sama-sama di surga tuh. Ya. Betul? Statusnya masih anak ibu atau enggak lagi? Saya tidak tahu karena itu tidak dalam Alkitab. Lu jangan pisah anak sama ibu, lu nggak boleh lu. Duluan mana sih? Saya sudah nyatakan bahwa apa yang Anda nyatakan itu tidak ada dalam Alkitab. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban mengenai tentang itu. Oke, Yesus dan Bapa di surga itu sama atau beda sih? Mereka sama-sama Allah, tetapi beda dalam esensi mereka. Ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti di surga ada 3 Tuhan. Satu Tuhan. Yang mana kalau Tetapi satu? memiliki tiga pribadi. Kalau satu Tapi Tuhan, dalam satu. dengerin. Kalau satu Tuhan, yang mana yang Tuhan? Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Ya, Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Berapa itu? Ya, Itu Tuhan atau dia bukan Esa, gitu? dia Esa. Itu Tuhan atau bukan sih? Rame amat. Iya. Kalau Bapak dengerin. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ya. Berapa Tuhan? ya dalam penyebutannya itu kalau itu kan jamak. Kalau Tuhan itu sebenarnya Jamak Bang. Jadi ya, coba kalian coba kita coba hitung, kalian carilah kalau kalian ini kalau memang Ntar dulu dengerin dulu. Ambil jari telunjuk dulu. Bapak Tuhan. Oke. saya sudah paham apa maksud kalian. Tidak bisa kalian bilang Tuhan tiga. Allah itu Tidak tetap ada yang satu. bilang, Dia tidak ada yang itu bilang. Kau yang Esa, jawab. tetapi memiliki dalam 3 esensi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia tetap Menurut kamu, dipanggil Tuhan Yesus- Allah, dengerin. Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Dengerin, menurut kamu Yesus dan Bapa itu di surga sama atau beda? Ya, status derajat mereka sama lah. Derajat mereka ini ada berapa? 2 atau 1? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka ini berapa jumlahnya? Ya, dalam kepribadian 3. 3. Iya. Iya, Oke. boleh. Iya, aku Iya, menyampaikan bagus. apa adanya. Nggak usah kalian Betul. ketawa mengenai tentang hal Tidak itu. Nggak- ketawa. Maafkan saya. Apakah ketiganya ini kau sembah? Ya disembah lah. Oke. Kira-kira kalau kamu berdoa, siapa yang mengabulkan doamu? Ya, mereka yang mengabulkannya. Siapa yang paling Allah. bukan Allah. Yesus. Yang, Bukan Yesus. yang mengundang saya untuk berdoa itu adalah kuasa Roh Kudus. Dan Maksud sehingga gua gini Allah loh. yang memberikan jawaban dari segala sesuatunya itu. Coba contohin kamu berdoa misalnya dikasih kesehatan. Coba contohin doa kepada yang Ya, ketiganya. Coba. Kayaknya nggak penting saya mempraktekkan itu karena itu adalah hubungan saya dengan Tuhan. Karena doa itu tidak dipakai untuk menjadi bahan ini ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi bahan ece-ece gitu ya. Tapi boleh dicontohin nggak? Kami nggak ketawa serius. Kami kepo juga gimana sih Bang Harifa ini berdoa? Gimana? Iya. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus gitu, amin gitu. Apa yang kita minta kepada Tuhan, ya Tuhan, ya Salah, kita ya, meminta apa yang kita minta, kalau kita kamu- minta kesehatan. Kalau kamu berdoa kepada Yesus, Bapak nggak mau mengabulkan karena kau mintanya sama Yesus doang, nggak minta kepada Bapak. Cemburu Bapaknya gimana? Nggak bisa dibagi-bagi, Bang. Nggak bisa begitu. Nggak bisa dibagi-bagi kayak Allah Bapak. Nggak seperti logika manusia seperti kalian ini loh. Nggak Siap Bang, begitu. siap. Coba ini aja Deng. Kalau mau makan gimana doanya Bang? Kami nggak tahu serius. Kalau mau makan gimana doanya?
Ya, tinggal meminta, mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk makanan yang sudah Engkau berikan pada hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, amin gitu. Yesus Kan simple doa-doa itu. Doa-doa itu nggak seperti, jujur ya, jujur, maaf. Iya. Nggak seperti doa-doa di Muslim gitu, kayak sakral gitu, harus begini, harus begitu. Iya. Simple doa itu. Simple doanya kayak Yesus doang, ke Bapa enggak kan gitu. Jadi Itu yang sama, Bang. Kita berdoa kepada Allah yang Esa itu. Kita menyampaikan doa-doa kok kita itu Esa kepada kan, kan ada 3 Bapa Putra Roh Kudus. sekalipun 3 doa-doa itu tetap tersampaikan kepada mereka sebagaimana mereka kan. itu doa yang dipanjatkan di hadirat Allah itu, baik Allah Pertanyaan Anak, terakhir Allah nih, Roh dengerin. Kudus, Allah Bapa. Yang mengabulkan doa kamu Bapa, Yesus, Roh Kudus atau ketiganya? Ketiganya. Ya. Oke. Apa adanya, Bang, nggak usah kita bilang. Ada kebanyakan orang menganggap takut kalau Tuhannya itu, 3 Tuhan. Saya katakan saya tidak takut mengenai tentang hal itu, dan saya tidak gemetar, dan saya tidak, Jadi Bang Harefa, izin Bang Harefa. gimana? Enggak, kita harus menyatakan itu apa adanya. Ya, izin Bang Jangan Harefa, kalian saya mikir aku jadi kayak takut-takut. Tuhan, Enggak. Kamu bisa begitu. pemberani Enggak dong. begitu Kamu perasaan pemberani. saya. Iya. Karena enggak ada otak. Ya, saya mau tanya. Inilah saya Bunda, jangan, Bunda. saya Orangnya radikal baik iman soalnya. Muslim ini yang sering mengatakan Jangan, nggak ada nanti otak. nanti Ini nanti Tuhan berbahas tidak pernah pantun, mengajarkan jangan. itu loh. Tuhan mengajarkan keteraturan, kesopanan, kebenaran. Makanya saya tidak yakin sama Islam. Ya udah, sorry. Jadi sekarang menurut Dari kamu, karakternya aja sudah terlihat seperti begitu. Jadi menurut Bagaimana kamu, mungkin udah cukup. orang bisa mengenal kebenaran dalam agama Islam Iya. dengan kata-katanya seperti begitu? cukup. Jadi menurut kamu, Bagaimana Bunda? Iya. Bunda menunjukkan Boleh, agama boleh, Islam dia. dengan karakter Anda Iya, sendiri. silakan. Oke, aku tanggapi ya. Izin ya. Izin kasih dong aku sorry. kesempatan. Saya tidak bisa dapat terima lagi karena ternyata Oke, iman saya tanggapi, Islam itu Bang. terlihat dari Abang. kata-kata, dari tindakan, Sebentar, perbuatan. Bang. Iya, oke. Aku tanggapi ya sama aku ya, Bang. Gini, kenapa saya bilang begitu? Di dalam Bibelmu di kitab bilangan, Tuhan itu bukan manusia. Udah nggak usah bahas Yang Bibel, kau kamu juga nggak tahu mengenai Bang, tentang Bibel. aku nggak mau sorry. dibilangin gitu, nggak ada Diam dulu, otak. Arifah. Nih, saya kasih tahu kau ya. Nah, Di dalam kan? Bibelmu tertulis, kita ke Bibel, kita ke data di Bibel. Di dalam Bibelmu tertulis Tuhan itu bukan manusia. Yang kau paparkan dan kau iyakan tadi itu manusia. Hah? Ya kan? Berarti nggak ada otak kan? Jangan kau bantah kalau kau punya otak itu nggak mungkin kau bertentangan dengan Bibelmu. Ini dia Makanya ini aku bilang. nggak sopan banget sih. Kan di Bibelmu Tuhan itu bukan manusia, Bang. Yang kau sebut tadi itu kerja, makan, minum, kan manusia. Konsep yang kau imani Yesus manusia sekaligus Tuhan itu nggak ada di Bibelmu. Dua natur itu nggak ada, Bang. Iya. Ini kita jangan melawak-lawakan ya. Iya, Kita karena di kamu sini nggak tahu mengedukasi. betul-betul. Iya. Nggak ada data itu Tuhanmu itu manusia sekaligus Tuhan, nggak ada, Bang. Kau Ya, aja itu yang karena kau tak pemahaman berjalan. Ibunda hanya sampai di situ ya. Ya makanya jangan kau emosi kalau dibilang kau nggak ada otak. Ya. Memang begitu kenyataan. Itu nggak bisa juga dong. Kan Tuhan menciptakan manusia itu memiliki otak. Tapi kau nggak fungsikan, Bang. Lah Kau kenapa nggak Anda yang fungsikan, menyatakan saya tidak punya otak? Tuhan aja cukup. menciptakan manusia punya Udah. otak. Jangan bahas fisik udah. Makanya itu dia. Sekarang, Makanya itu Bang. udah Makanya cukup, saya bilang Arifah. Bang? Kalau kau fungsikan, Bang, kau nggak menuhankan anak orang. Kalau kau fungsikan akalmu. beda Tuhan Loh. ini beda karena Yesus ini itu adalah kan rencana manusia, keselamatan Bang. yang Allah berikan. Bang, Beda. Bang, Yesus itu dilahirkan oleh siapa? Manusia kan lahirkan. Yesus datang ke dunia ini Manusia memberikan melahirkan teladan manusia, kepada saudara. manusia supaya mereka menurut pada Allah. Gitu Di intinya mana Yesus dapat datang data ke- yang kau sampaikan? memberikan Kau hanya teladan ngedongeng. kesempurnaan supaya manusia itu Kau hanya diselamatkan. ngedongeng, Bang. Kau hanya ngedongeng. Yang Ya, kau itu sampaikan terserah itu ibu. halusinasi. Itu terserah ibu. izin istirahat. Iya. Makasih. Cuma ketawa-ketawa gini lah kalian. Bang Nias mau istirahat. Makasih ya Bang Nias ya. Iya, sama. Oke, Bang, lanjut. Tuhan memberkati Bang Nias ya Bu. Ya, Bu, ya. Jadi kesimpulannya, Arepa ini ya imannya begitu. Semua kedepannya dia bisa mempergunakan sehatnya bahwa Tuhan itu satu kok jadi 3. Gitu loh Bang Arepa ya. Jadi kamu masih Bang, berkeyakinan kalau Tuhan kalian mau 3 gitu. Kalau kalian mengerti nggak bahwa ada ya kalau di kita ibaratkan ya tubuh kita ini memiliki beberapa organ
organ, tetapi dalam satu tubuh. Itulah maksud Allah itu. Kalau kita dapat lihat, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah dalam satu penyebutan itu dia adalah Allah. Tetapi mereka memiliki beberapa esensi, kayak Allah Bapa, Arepa dan Roh Kudus. Dan mereka mempunyai peran masing-masing. Arepa kan ya, Arepa udah cukup, jangan panjang-panjang. yang Arepa ditunjukkan juga kepada Yesus Kristus. cukup. Jadi kan Yesus itu di surga punya tubuh. Ya, saya senang soalnya menyampaikan ini. Saya berkobar-kobar. Kobar. Kobra. Iya dong, menginjil bos. Kita harus menyampaikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Jadi di surga itu Yesus Banyak orang yang melihat ini. Jadi saya harus menyaksikan Diam iman dulu, saya kepada semua Harifa. orang. Diam dulu. Arepa, Yesus sama Bapa, lanjut. Yesus sama Bapa itu di surga satu tempat atau berbeda tempat? Satu dong. Yesus duduk di sebelah kanan loh, beda tempat loh. Ya iyalah. Ya, Berarti kan yang kamu tanya di sorga ya di sorga. Kalau soal kedudukannya ya itu hak mereka masing-masing. Mereka memiliki kursi atau apa kan kita nggak memiliki tahu kursi, itu. Bang. Hanya dinyatakan dalam kita bahwa Yesus berduduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nggak bisa Ibarat kita kata bilang gini loh, ibarat kata ada tahta, cuman satu tempat tahta kerajaan, yang duduk di situ Bapa atau Yesus atau Roh Kudus. ya kan menurut yang dinyatakan di sana itu kan, dan tidak ada dinyatakan bahwa Allah itu duduk di takhta mana gitu. Intinya Allah Bapa itu duduk di takhtanya dan Yesus di sebelah kanannya. Kan firman Tuhan ya. Bagaimana mungkin Bapak bisa duduk, dia hanya roh, sedangkan Yesus yang perlu duduk karena dia punya fisik. Masa ada roh duduk gimana? Dari mana Anda tahu bahwa Allah itu roh? Ya di Bible kan tertulis Tuhan roh. Di Yohanes 4 ayat 24. Iya, Tuhan itu roh. Roh. Tapi dinyatakan di sana kalau Allah itu duduk di takhta. Berarti Bapak di surga itu punya fisik dia Bapak itu. Ya, dalam pemahaman kita manusia bisa kita katakan ya dia dalam kemuliaan. Enggak punya Kan fisik atau tidak? ujung jumbainnya aja diperlihatkannya kepada Musa, apalagi itu. Oh, berarti Bapak punya fisik juga, Yesus punya fisik itu. Iya dong. Gimana? Oh, kalau Roh Kudus punya fisik nggak? Namanya aja Roh Kudus. Bagaimana berarti kamu katakan itu? berarti ada dia Bapak punya fisik, Yesus punya fisik, Roh Kudus roh. Ada dua fisik, satu roh gitu ya. Ya. Oke, jadi Tuhanmu ada tiga dong kalau gitu ya. Dia tiga pribadi tetapi satu dalam penyebutan dia adalah Allah. Mereka itu tetap satu. Tidak bisa kamu katakan tiga Tuhan. Inilah kesalahan-kesalahan kali ini kayak gini nih. Gak bisa dikatakan tiga Tuhan. Gak bisa. Mereka tetap Tuhan. Gitu loh. Apakah Bapak dan Yesus di surga itu sama atau beda? Nah, ditanya lagi. Ya, jawab dong, jawab. Sama mereka. Sama-sama punya fisik. Ya. Karena Sama ya? firman Tuhan yang bilang, waktu Musa melihat Allah itu ketika dia naik di atas gunung Sinai, melihat apa? Dia melihat belakangnya Allah. Berarti dia bisa melihat fisik Allah kalau begitu. Fisiknya itu laki apa perempuan? Astaga naga. Ya, jawab dong. Bang, kalau kita bilang Allah itu mempunyai gender, kalau secara gendernya ya, kalau kita lihat aja Yesus itu laki-laki kan? Ya, laki-laki. Tapi kalau Allah Bapa bisa dikatakan dia juga adalah laki-laki. Oke. Kenapa laki. kita bisa katakan begitu? Ya? Karena nggak mungkin kita katakan Allah itu adalah perempuan. Oke, ngomong dong laki, jadi Yesus laki, Bapak laki gitu ya. Ya, ya namanya aja Bapak. Kamu punya Bapak kan laki dong. Ya, oke. Mana lebih tua umurnya? Bapak atau Yesus? Ya, udah dikatakan Bapak malah ditanya umur lagi. Jawab dong. Jujur dong. Masuk gua gini loh pertanyaan, mana lebih senior? Yesus sudah Pertanyaannya dengerin, mana lebih senior, Bapak atau Yesus? Kamu baca dalam 1 Yohanes pasal 1 kan? Ayat 1. Terus? Bahwa Allah tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan siapa yang umur yang lebih tua, siapa yang
Allah dengan Yesus itu, firman itu selalu bersama-sama dengan Allah sejak semula. Tidak ada yang mengatakan lebih duluan Allah Bapa, yang Berarti baru seumuran ya? adalah Yesus. Seumuran. Kalau begitu kan punya fisik dua-duanya nih. Mana yang lebih ganteng? Ini lagi. Dia jawab Bang, dong, jawab. oke lah, jawab. sampai Jawab. di situ dulu Woi, ya, Arifah, karena jawab dong. pertanyaan ini Jawab nggak dong. mendukung lagi. Jawab Jujur, dong, nggak mendukung. saya juga enggak, Jawab dong. maksudnya sudah mulai malam juga. Iya, memang saya juga mau betul. istirahat, kalian juga Yang istirahat tadi ya. siapa? Jawab dulu dong, Arifah. Tema wada balik, jawab wada. Halo ke. Jawab dong. Arifah. Iya, Nah, jawab dulu. ada nih jawabku. Ya jawablah. Dia itu seperti yang dipertanyakan oleh Bang Andi, jawab. Hadiah nih Sofonia. Nah, ulang lagi Bang Andi, lupa dia Bang Andi. Ya, mana lebih ganteng, Bapak atau Yesus? Ya sama-sama ganteng lah. Sama-sama ganteng. Ya, iya dong. Iya, iya, Kita iya, harus iya, iya. nggak mungkin iya, Allah iya. kita itu orang gila atau jelek. Ya mulia. Saya mau nyatakan bahwa Allah itu mulia, tidak seperti kita manusia ini atau seperti Anda atau seperti saya yang namanya aja mulia, enggak Aduh, kamu tanyakan lagi kegantengan Allah. Menurut jangan. tapi kan menurut Lukas Inilah di Lukas- pertanyaan yang enggak Jangan pakai data, jangan. Menurut kamu terakhir nih, mana yang lebih berkuasa, Bapak atau Yesus? sama-sama berkuasa. Sama-sama berkuasa. Berarti ada berapa yang ada berapa yang berkuasa? Ya, mereka memiliki kuasa. Roh Kudus juga memiliki kuasa, Allah Bapa juga memiliki kuasa, Anak juga memiliki kuasa. Ada berapa jumlahnya itu yang berkuasa? Ya, mereka memiliki 3 pribadi, tetapi dalam kuasa itu 3. mereka tetap memiliki satu kuasa sama. Kalau satu kuasa siapa yang paling berkuasa kalau satu kuasa? Tidak ada yang paling lebih berkuasa karena mereka memiliki kerjasama dalam melakukan segala hal. Kerjasama. Kalau mereka kerjasama, siapa yang memutuskan perkara? Ya, segala sesuatunya pertama adalah Allah, karena Allah yang pertama kali berfirman. Oke. Jadi yang memutuskan perkara adalah Bapak. Betul? Ya, Bro, Yesus harus manut sama Bapak. Nggak boleh membantah. itu kan gitu. perannya. Itu kan perannya. Gitu. Ya peran Bang, peran. Tuhan Jadi royong. jadi Bapak ini memerintahkan. Jadi Bapak memerintahkan Kita harus Yesus. mengakui itu karena mereka memiliki peran dalam keselamatan dan juga penciptaan. Jangan kalian dengar pikir, dulu, dengar dulu. kok Tuhan disuruh-suruh. Pikiran kalian itu loh. Kalian Iya, jangan dengar dulu. mikir bahwa Tuhan itu seperti pikiran kalian yang kayak disuruh. Itu memang kuasa mereka. Mereka bisa dapat melakukan. Contoh Iya. misalnya nih, contoh waktu mau menciptakan Adam, siapa yang mempunyai ide? Ya, mereka lah yang memiliki ide. Karena makanya firman Tuhan mengatakan, mari kita menciptakan manusia gitu kan, yang serupa dan segambar dengan kita. Enggak, yang mempunyai ide siapa? Masa tiga-tiganya beride? Mereka katanya tadi. Iya, kan sama-sama mereka yang memiliki ide itu bareng-bareng. Berarti mereka itu kerja bakti ya, sama-sama ya, saudara. Musyawarah dulu bang. Iya. Jangan pikir bahwa Allah itu tidak bermusyawarah. Allah memiliki musyawarah dalam melakukan lah, astaga naga. Iya. Bikin lelucon. Iya. Tetapi inilah fakta firman Tuhan bahwa Allah itu tidak melakukannya itu dengan sendiri, kawan. Musyawarah Dia mufakat, melakukannya musyawarah itu bersama-sama dengan Yesus dengan firman. musyawarah mufakat ya. Iya, ada mufakat Allah dengan Yesus dengan Roh Kudus, dengan firman itu ya. Oh iya. Nggak perlu nggak perlu dipotong ya. Saya bangga menyatakan ini dan bukan saya sampaikan itu Bang. bukan tidak berdasarkan firman Tuhan. Tiga-tiganya itu dewan dia. surgawi. Iya. Itu dewan surgawi namanya. Betul tuh. Betul. Kalau menurut gue masak, apa kalau gue masak? Aduh lupa istilahnya gue masak. Ayahanda. Bukan itu masak. Beda. Lupa lagi gue masak apa sih Paman istilahnya itu? bukan paman bukan. Bukan. Pejabat surga gitu. Kalau gue masak, oke. Agak surgawi. Ada pertanyaan kalian lagi? Aku akan ladeni kalian sampai kalian benar-benar nggak ada lagi. Menurut kamu siapa yang paling beride berkuasa waktu penciptaan Bunda Maria?
pencinta jawablah Bunda Harifa. Maria. Jawab dong, jawab. Itu kan Bunda Maria, jawab dong. Ya kan, mana ada emang kayak diulang Ya, gitu siapa diciptakan yang Bunda punya Maria. ide? Ya memang Bunda Maria lahir kok. Iya, siapa yang punya ide yang menciptakan dia? Hanata Sisoko ide. Oh, jawab, boleh, jawab. Tidak ada ide karena memang manusia itu kan Oh, keturunan. tidak ada itu, ide, Bang. Maria. Oke. Lahir sendiri, Bang. Kalau gitu ke Adam aja, siapa yang mempunyai ide yang menciptakan Adam? Ya Allah, oke dengan mereka lah bareng-bareng kan. Wih, bareng-bareng kerja bakti ya. Hanya Gak rame ya. apa-apa kalian tertawa, jujur saya menyampaikan dengan adanya saya tidak Ini tertawa. terakhir Kalian ini. tertawain, gak apa-apa. Memang Ini- begitu kok firman Tuhan. Iya, ini terakhir perlu nih gitu loh ya. Mana duluan mati Yesus daripada Maria? Mungkin, bukan mungkin, Yesus dong. Yesus. Siapa yang menghendaki Bunda Maria mati? Nggak ada dalam Alkitab, bos. Jawab dong, jawab dong. Tadi siapa yang Ah, memutuskan pandai hidup? kali alasannya. Jawab dulu Apa dong. nih? Ya, Enggak kan? jawab, Harifa. Yang menghendaki Kan kematian yang manusia. ditanyakan siapa yang memutuskan Maria mati? Siapa itu kira-kira menghendaki manusia mati? Ya, Izin, manusia Deng. mati karena Katanya memang harus saudara mati manusia Kristen ini, gitu karena dengar dulu, dosa. Bang, Konsekuensi Sembiaro. dosa. Sembi, kau bilang gak ada dalam Bible. Yesus Tuhan gak ada juga, tapi kok iman itu? Jangan kau ngeles lah. Ada di dalam Alkitab. Iya. Lukas pasal 2 enggak, ayat lanjut. 7 sampai 8. Coba baca di situ. Ya udah cukup. Jadi menurut kamu Baca di situ benar. manusia mati itu tidak dikehendaki oleh Tuhan gitu. Bilang saya diam tuh kafir ya. Yang gini aja deh, yang mencabut nyawa Bunda Maria siapa? Nggak ada yang mencabut nyawa Bunda Maria. Berarti masih hidup lah. Ih, kalian jangan bilang bahwa Allah yang mencabut nyawa itu. Tidak ada. Enggak, Allah kami pernah enggak mencabut bilang nyawa. Manusia hehehe, mati, no. ya rohnya kembali kepada Allah dan tubuhnya tetap di dalam kubur. Pertanyaannya adalah siapa yang menghendaki itu? Umur manusia itu mati dan hidupnya siapa? Ya itu karena sesuai dengan umur kan pemazmur juga mengatakan 70 sampai 60 sampai Kan nggak 70 semua tahun orang mati kalau 70, ada orang mati dalam keadaan bayi, ada 10 tahun, Ya, ada 2 hari. itu Siapa karena yang efek menghendaki dosa, itu karena efek dosa karena upah dosa Oh. adalah maut. Oh, jadi Maria mati dalam keadaan berdosa. Ya memang harus mati entah dia mau berdosa atau dia benar, ya dia harus tetap mengalami kematian karena tetapi walaupun mereka mati tetapi jika mereka percaya sama Yesus mereka akan dibangkitkan di akhir zaman gitu. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini siapa Siapa- sih yang ngasih tahu begini? Ini siapa sih pendetamu yang ngasih tahu begini? Saya belajar firman Tuhan sendiri nggak pernah bagaimana Tidak pendeta dia, mengajar. tidak dia. Beda gitu. Ya, memang harus begitu. Jangan kita Ya. bergantung sama pendeta sehingga aku tidak bisa memberikan jawaban sama Mantap, kalian. mantap, Emang harus mantap. aku panggil pendeta? Tahu nih sakit panasnya halu kali ya. Bang, Andi, tanya indikasi itu bang. terserah Anda saja. Jadi kami Kristen Iya, iya. itu paham tentang firman Gini, Tuhan. gini, terakhir Hanya nih. baca. Ada Nggak seperti di luar sana itu hanya baca bahasa aslinya tapi tidak mengerti Ya isinya. udah cukup. Ada Pak. Baru kali terakhir bukan dia. Tapi Ya, kalau jawab. bahasa Yunani bagaimana itu Tuhan orang diambil dari orang Berapa kali terakhir, Deng? Makanya bahasa supaya Yunani. kami mengerti diterjemahkanlah dalam bahasa Satu-satu Indonesia ya. supaya kami paham. Yang mana Kamu yang sebenarnya- terjemahin siapa? Parah. Ada Pak, kamu Oke, selain lanjut, Bang. gejala awal kamu seperti ini apa gejala awalnya kira-kira? Maksud saya gini, Gatel-gatel. kamu waktu kecil pernah nggak jatuh dari ayunan? Iya, otaknya udah mulai nggak waras. Mungkin Kasihan. pertanyaan itu udah lari dari konteks sih ya. Iya ditanya kan Nggak jawab dong. tanya. Izin Bunda, izin Itu Bunda. pinter. Izin, Bunda, Enggak izin. perlu Dari nggak tadi perlu saya kejebak jawab terus, sih sebenarnya. Dijawab Jadi dong. Pertanyaan enggak di atas dong. ini harus Itu kan hak dijawab. saya menjawab ataupun tidak. Kenapa Anda memaksa Ngapain saya? kau diskusi kalau kau berarti nggak Anda- menjawab? Iya, Ya. kan itu di luar konteks yang kita bahas tadi mengenai tentang firman Maksud gue gini lah, dulu saya waktu kecil itu saya juga agak-agak bandel sih, pernah jatuh dari sepeda gitu. Kamu pernah Ya, jatuh nggak mungkin dari pohon? itu Anda, tapi saya kebetulan tidak ada terjadi apa-apa selama waktu masih kecil atau bagaimana seperti sakit apa. panas aja Bang Andi. Sakit panas 45 makanya halu jadinya. Dia Iya. Iya. Halu Bang halu. Andi lanjut bang.
Ya Apa udah, jadi pertanyaan kalian? Ada lagi pertanyaan kalian? Aku jujur aku ladenin kalian sampai pagi cuy. ya coba yang lain lagi lah. Soalnya dia nggak coba. Coba kau lagi man, atau Bunda Man, Rama, Man. silakan. Pertanyaanmu Man, aku tunggu kamu Man. sedikit Kayaknya lucu-lucuan ini aja udah bang. abad. Oke, kita lucu-lucuan aja, nggak usah serius bang. Promosi dulu Ketika pun, Tuhan promosi hilang, dulu Bang. pun. Aku mau tidur. Bunda Rama coba salamin, Bunda Mila salami dulu. Jauh ke Man, Brother, jauh ke sebentar. Salam dulu, Favor nanti. brother, sebentar. Basi-basi saya pertanyaan mana ke? Ya, Tunggu sebentar Samiro, dulu. tunggu sebentar. Samiro. Salamin dulu. Bang Handi lagi ngomong tuh. Siapa yang ngomong? Siapa? Maksudnya Big Brother. Iya, jadi izin. Izin promosi dulu Bunda Mila ya. promosi ya, Netizen silakan, yang baik silakan. hati, netizen yang baik hati, tolong di follow Bunda Mila ya. Beliau ini yang mensupport, yang suka mensupport 400 kita lagi, nih. 400 lagi Iwan Villa, yuk 400 Tolong lagi. di follow ya saudaraku yang baik hati, netizen yang paling baik, yang paling bener. Tolong di follow. Tapi menurut informasi yang pernah saya dengar, ini menurut informasi saya pernah dengar, katanya Harepa dulu waktu umur 17 tahun katanya pernah nyolong spanduk. Benar apa enggak itu? Kembaran atau bang? Ayo, Terserah Anda mau bilang apa. Itu karena sudah terjawab semua pertanyaan. Jadi agak lain pertanyaan. Enggak, saya hanya Sony Sofugu, Arifa, ada yang kutanya. Artinya ini Sofu itu Pakai. Tapi satu dulu Bang J, Jeman, satu dulu baru Bang J lanjut satu aja. Bang, Iya, silakan. ketika Tuhanmu hilang, Tuhannya Maria hilang tuh ya, umur berapa tahun tuh, 11 ya, hilang tuh Tuhanmu. Gimana caranya ketika dicari sama mamahnya? Apa dia teriak-teriak, Tuhanku, Tuhanku, di mana kau? Kan biasa kan kalau anak kita hilang kan, pergi main Ya, lama-lama nggak kembali, kita nyari kan. Iya. Kayak kita panggil Dia nggak- namanya dia kan. nggak Nah, bilang ini Tuhan dia yang nggak bilang. hilang, gimana manggilnya? Tuhanku, siapa yang lihat Tuhanku? Kau lihat Tuhanku? Tuhanku di mana kau? Bunda Rama bikin pertanyaan, jangan nerangin. Bikin pertanyaan dia jawab gitu. Nah, iya, Iya kira-kira makanya inilah. silakan Bang, gimana? Ayo. Ya, izin. Nah kebetulan seperti apa yang kamu katakan itu tidak dalam Alkitab, tetapi intinya Maria itu mencari Yesus ya selama 3 hari, barulah dia bertemu di sinagog dan dia berbicara-bicara sama para rabi dan dia bertemu, ya udah pulang. Iya. Oh, gitu ya Bang. Oke, Ya. oke. Jadi izin Bang Harifa. Salamin dulu sebentar, Big Brother. Assalamualaikum brother. Oh ya. Welcome to Kamal Muslim. الله وبركاته. هذا يا اخي I'm brothers and sisters here. Assalamualaikum. Oh, ayo. Assalamualaikum Bang Gary. الحمد لله. Big brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Welcome. Ya. Thank you اخي, thank you. Bang Oke. Harifa, saya mau tanya. Lau be sinofume ubase-base teremege sinofume sana. Iya, lau. Jadi kan tadi abang bilang katakan bahwa 3-3 itu bekerja, gitu, ya kan? Nah, di dalam surga. Seandainya salah satu tidak setuju, ya, karena kan kekuasaan mereka sama tuh. Apa jalan tengahnya? Tidak ada itu, karena Allah itu memiliki satu tujuan, sehati, sepikir. Itu juga yang dia inginkan kepada manusia. Oh, berarti kalau sehati sepikir, tadi yang menciptakan Bunda Maria siapa? Coba. Apa sih pertanyaanmu? Itu lo udah dilahirkan, diciptakan lagi. Apa sih pertanyaan gitu? Kayak diawali dari mulanya gitu. Pertanyaanmu Enggak, itu saya ambil poinnya. Tadi kan saudara mengatakan bahwa Tuhan yang 3 itu mereka yang yang handsome atau 3 orang ganteng itu di surga itu sehati, sepemikiran. Yang saya tanya, yang menciptakan Maria itu apakah yang 3-3 itu atau hanya salah satu bapaknya? Ya mereka 3-3 lah. Nah, tadi kau ngomong barusan kau bilang Maria tidak diciptakan. Yang benar mana ini? Iya. Dengar dulu, makanya aku bilang pertanyaanmu seperti dimulai gitu loh, kayak pada mulanya Maria diciptakan. Pertanyaanmu seperti begitu, sekarang kan baru dimulai. Oh, berarti itu Maria tidak nggak begitu pertanyaannya. Oh, Pertanyaanmu berarti salah cara memberikannya gitu loh. Oke, berarti Maria itu tidak diciptakan.
Astaga. Maria itu memang ciptaan Tuhan, tetapi tidak dengan perkataanmu bagaimana Allah menciptakan Maria. Itu seperti mula Iya, gitu saya loh. tidak ke sana, Bang. Saya yang tanya, entah bagaimanapun Bapak menciptakan dia atau 3 orang tersebut, entah melalui tangannya, entah dilahirkan. Yang saya tanya, Maria itu ciptaan atau bukan? Ya ciptaan. Nah, yang ciptakan siapa? Ya Allah. Oh, berarti Yesus tidak ikut. Roh Kudus tidak ikut. Udah dibilang Allah itu memiliki 3 esensi, Allah Anak, Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus. Apaan sih? Iya, Kalau yang saya disebut Allah tanya. itu berarti mereka bertiga dong. Mereka bertiga. Berarti bertiga. Berarti Iya. tadi ralat lagi lah perkataannya, bukan hanya Bapak, tetapi mereka bertiga. Ya, oke. Kan udah kubilang berapa kali kubilang tadi itu kan Iya. selalu Jadi bersama-sama Harifa, mereka kan? iya, jadi Harifa, Ya. mereka ini semuanya yang bertiga ini, mereka ini yang gantung ini di surga, kerja bakti, saling gotong royong gitu ya. Tapi bahasanya bukan begitu juga, bukan seperti bahasa Jadi manusia kerja apa? bakti. Bahasanya musyawarah tadi, yang untuk musyawarah. Yang memiliki bahasanya. tujuan yang sama, memiliki tujuan yang sama dan juga rencana yang sama, bukan dalam arti kerja bakti seperti gotong royong gitu loh, tetapi mereka mempunyai tujuan untuk itu tetapi tetap bersama-sama, bukan dengan bahasamu seperti gotong royong seakan-akan Allah itu kayak Gotong royong, gotong royong. ya gotong royong. Nah, Iya, kamu sesama orang Nias juga mengejek orang Nias. Ini juga nilai-nilai orang Nias yang kayak gitu. Aku saya nggak tidak suka ngejek gitu. kau, saya Dari memperbaiki. tadi pertama kali kamu datang itu bahasamu agak lain gitu, sepanggarong gitu loh. Kok jadi mau Anda itu seperti apa saya? Ya, janganlah begitu. Kamu kan orang Nias, saya juga orang Nias, dan kamu bisa dapat menghargai sesama Nias itu dengan Justru saya cara orang berbicara. Nias, saudaraku. Karena agak Justru lain saya- kurasa tadi kamu ini. Justru saya orangnya sama dengan Anda. Aku perbaiki bahasa Anda. Salahnya di Ya, mana? tapi caramu memperbaikinya tadi itu dengan nada yang agak lain. Iya, nadanya harusnya kayak mana? Kayak mengejek gitu Iya, loh. jadi Aku kayak mana? tahu kamu Ajari memang saya. jago dalam berbahasa Indonesia, tetapi setidaknya pun saya juga bisa berbicara gitu. Iya, Jadi ajari aku saya, tadi ajari sebenarnya saya. menyinggung Anda dalam hal ini. Aku mau sampaikan samamu, tolong hargai gitu. Siapapun Iya, itu nggak usah kuhargai. kamu Justru sok-sokan gitu. gini, bro, seperti, bro. Perbaiki dulu Justru- bahasa Indonesiamu. Biasa aja, bro. Kita Iya, ini memang harus sedang diperbaiki belajar. Manusia dong. itu tidak ada yang udah sempurna dalam bagian apapun. Iya, Kamu punya justru kelebihan, aku juga karena punya tidak kelebihan. sempurna, kita saling mengisi. Iya, makanya saya katakan sama Anda, saya dari tadi udah agak ini sama Anda juga, datang-datang langsung kayak orang lain gitu, maunya Lah, jadi emang kita menghargai. emang kita kenal gitu. Ya, meskipun tidak kenal, tapi aku tahu kamu itu orang Nias. Lah, terus kok maksa Ya kalau saya udah, tidak mau tapi berkenalan nggak usah sama kamu Anda, kok kayak maksa orang Anda? lain gitu loh, kayak nggak menganggap apa itu kayak mengejek gitu, tapi santai lah. Mengejeknya di mana? Coba. Saya Wah, kamu memperbaiki. bilang tadi perbaiki dulu bahasa Mengejek, itu. mengejek Astaga. karena Jeman udah nggak nyembah Yesus lagi sekarang. Maunya aling Enggak, Bunda. Nggak masalah sama saya mau dia sembah siapa kayak nggak Alah, masalah, tapi Jeman udah pinter suku sekarang. bahasa kita orang Nias itu saling menghargai. Jeman Maaf ya iya. Bunda, sekarang. kami sedang berbicara sama Saudaraku. antara satu suku ini ya. lah. Jadi tolong dimanapun kamu berada, kamu Saya menghargai mau enggak, bagaimanapun jelasin bahasanya dulu, itu khas. jelasin dulu. Aku mau sampaikan Harifa, sama diam itu dulu, khas diam orang dulu. Nias. Diam Mau bagaimanapun dulu. kamu Diam berbicara, mau bagaimanapun orang Nias berbicara, Daripada Anda kasih tahu sama kamu. ngoceh aja, diam dulu, Ya. dengerin dulu. Gak apa-apa, saya itu orangnya Bang ya. Jadi Iya, diam dulu. Aku mau mendidik kamu ini, mendidik kamu nih. Ya, mendidik kamu. Tolong urusan hargai. personal deh di sini, jangan urusan personal kan? deh, bahas lagi masalah lain. Iya. Jadi saya mau Udah, sampaikan enak itu aja. aja sih supaya orang ini Diam dikasih dulu pelajaran aja, gitu Bang. loh. Bang Sami nggak usah bahas. Ini Harifa ini profesional loh, guru loh, dia mau ngajarin kita loh. Hormati dia. Hormati dia, guru loh dia itu. Dia mestinya Saya sama si sampaikan Nopan sama ini, kalian sama apa adanya Nopan dan ini. saya tidak akan gentar terhadap itu. Mau apapun pertanyaan, lanjut pertanyaanmu apa? Enggak ya. Ya nggak gentar, lu kok asal jawab. Iya. Gimana? Iya. Coba gini berdasarkan dengan firman Tuhan. Coba itu pemahaman Anda mengatakan saya asal jawab karena kamu nggak tahu, karena kamu tidak belajar firman Izin Tuhan. dulu, bentar. Ini ada brother dari luar negeri, dia mau bertanya kepada Anda, tapi nanti ditranslate sama Bunda Mila. Coba, silakan Bunda.
Sister Mila, is Harifa a Christian, right? Yeah. Who's Okay, just Christian? two. Harifa. Yeah, they have one Christian here. Okay, can I ask the Christian a couple of questions, please? Yeah. Dia mau nanya sesuatu ya, Sami. Okay, go ahead. Yeah. Okay, Harifa, I can see the picture. You have the sunset over there, and you have a book. If this is the Bible, which one is it? The 66 books or the 73 books? Buku apa tuh di profilmu itu kan ada sunset sama buku. Itu buku apa itu? Bible yang mana? Yang apa? Oi, Semi. Arif jawab. Buka mute-mu. Enggak pernah. Sorry. Iya. Dengar nggak jawab pertanyaan saya? Iya, itu memang foto aja, kenapa? Enggak, dia tanya itu Bible apa, Bible atau apa. Enggak ada artinya maksudnya, sembarangan. Oh iya. Itu foto Alkitab sih yang saya dapat dari. Ya, Alkitab apa? Dia pengen tanya. Alkitab. Ya, Alkitab lah. Intinya itu Indonesia. hanya Indonesian foto Bible. saya ambil. Indonesian Bible, brother. Sorry, sister. Indonesian Bible. That's fine. Indonesia Bible. How many books? 66 or 73? Itu I think 66. Itu buku orang Katolik bukan? Jumlahnya 73 atau 66? 66 atau 73? Bilang sama dia itu hanya foto, nggak usah kamu tanya mengenai yang lain-lain. He don't want you asking that. He don't know himself. Yeah. Simple question. He's a Christian. Is it 66 or 73? Which one? Makanya Anda tuh Kristen apa? Ini jawab gitu aja lo susah bener sih. Lo Kristen apa Saya Katolik? Kristen. Saya Kristen. Oh, Christian, brother. I'm Christian. Yes. I know you're Christian. Is this a 66 Yes. or 73 books? Which one is this? 66 for sure. Because he's not Catholic, you know. Let him answer the question. Is it 66? But you don't want to answer. Jawab 66 apa 73 bukunya? Why are you being kabur from the jawab? Jawab, please. No. Or 73. Which one? 66. Okay, 66. So why is 73 wrong according to the Bible? Why? Nah, kenapa 73 salah menurut lo? Apanya yang salah? Nah, kenapa lo pakai yang 66? Makanya itu pertanyaan dia, kenapa nggak pakai yang 73? Itu kan tidak termasuk karena itu kitab orang Katolik yang di Because 73 is Catholic Bible. So you have a confusion in the Bible. Yeah? How would I know that which Bible is correct? 66 or 73? How? Nah, dari mana kita bisa tahu yang benar yang 66 apa 73? Dari mana lo tahu? Ya itu kan Alkitab yang sudah dikanonkan hanya 66. So, he said the 66 the one right one. How would I know? How would a Christian know? It's 66 and 73. So you have a problem. Yang mana? Early on, sister, I was listening to him. He was laughing and smiling. Now he's quiet. I know. Yeah? He's Please. crazy. It's a Now, please. hallucination. Please, now solve this problem and tell me which one is correct, 73 on 66. If 66, then why? How? Kalau lo pikir 66 yang benar, lo kasih excuse, explain, jelasin bagaimana, kenapa lo sampai pegang 66, kasih contoh, coba. Itu 66 karena itu yang relevan dan itu yang sesuai dengan sejarah. Karena itu kan diselidiki sesuai sejarah. Itu nggak jawab, itu nggak jawab pertanyaan. You don't answer the question. Pertanyaannya dari mana lo tahu 66 itu yang benar? Udah dibilang karena memang itu yang benar, yang sesuai dengan sejarah dan relevan dengan keadaan zaman. Kalau tahu benar itu ada alasan, Bang. Kasih datanya. Di sini nih menunjukkan. Ini lagi data lagi. Data jam berapa ini data? Alamak. Dari tadi kau nggak pernah pakai data ini. Aduh, Bang Handi nih, muridnya satu ini nih bener-bener. Muridnya kacau. Aku mau kasih samamu data Ibu, tapi aduh nanti kamu. Arifah. He cannot answer. He cannot answer. I want to give you data. I will make it simple. I will make it simple for you. So which means that if you have 66, the one who has 73 is Gila, yeah? And the one who has 73, when he has 66, he's Gila. So which one is Gila? Are you Gila or the 73 one Gila? Which one? Pilih. I choose 66.
So that means the 73 is Gila, yeah? 73 is Gila, yeah? Yeah, because that's not correct and not relevant with the story about the Bible and about the story before. So, right? Anyone who believes in 73 books of Bible is because because the Bible, another Bible from the 66 canon, yeah, when people Hebrew canon about the Bible, they find 66 relate about the story, and they combine of all of the Bible, and that's correct. And that's correct. That's right, right? That's correct. But the problem is this: anyone who believes in 73 books is Gila. Yes or no? Yes, because not relate about the story before. Okay, then how is your 66 correct? Who said this? Can the Bible say about Bible? Does the Bible have the word Bible in the Bible? Where is it? I'm sorry. Can you translate, Bunda, what he told? Yeah, I translate. Hold on, brother. Maksudnya dia, bagaimana kau tahu ada nggak kata-kata di Bible menyatakan Bible yang 66 ini yang benar? Benar. Kau kan nggak punya data. Kau kan dari tadi congor doang. Ya, tunggu dulu. Itu nggak boleh. Jawab. Ya udah jawab. Itu dinyatakan dalam Alkitab yang 66 itu adalah yang memang benar-benar sesuai dengan sejarah gitu loh. Ya mana itulah sebabnya disatukan dalam satu Alkitab. Aduh, ini orang benar-benar orang tuh minta data. Iya. Aduh, kembali lagi data. Lama. Nah, kau model congor doang gimana sih? Orang ini orang luar negeri, dia pengen data. Karena ya memang dia tanya juga dengan congornya lah. Enggak lah. Jawab aja Bunda, tanya sama Big Brother. Tanya sama Edis kalau kalian mau pengen tanya itu. Kalau sama aku hanya itu yang aku tahu. Jadi kalian nggak bisa menganggap bahwa aku ini orang yang sudah begitu banyak ininya, tapi aku jawab sesuai dengan apa yang aku tahu. Harifah diam dulu. Bunda jawab aja sama Big Brother. Bahwa dia tidak punya data gitu. Iya. Biar Mila. Ya, MIL. Satu begini kau minta data gitu. Okay, thank you, Big Brother. So he's not the right person for you to talk. Your knowledge is everything. He's just a hallucination person because he got sick. And not hallucination, but he don't have anything. He don't have knowledge. So forget it. Okay. Since beginning you listening to them, right? They don't say anything. They just laughing and talking. I know what you ask with me. Nah, udahlah. Lo bahasa Inggris lagi bahasa Indonesia aja lo belepotan. Not halusinasi, tapi nggak apa-apa kan kita belajar, Bunda. Nggak usah. Bukan tempatnya belajar, Bang Handi nggak nyiapin pulsa. Aku juga lebih lancar gitu loh. Oh, gimana ceritanya? Setidaknya aku bisa mengerti. Mengerti apanya? Udah. Lo belajar begini aja lo nggak mau. Nggak boleh kita merendahkan lo. Nggak boleh lo. Lo sekomal sama Bang Zuma sama guru-guru saya di sini, lo harusnya bersyukur lo dapat ilmu, bukannya begini lo ngeyel terus. Saya dengar dari tadi tuh temen kau si Novan udah pindah Islam, ini Jiman udah pindah Islam. Semua orang buka pikiran kalau lagi belajar, jangan cuma ngeyel gitu, nggak ada untungnya lo mempertahankan. Dia lebih pintar. Bagaimana lebih pintar begitu? Buka, pikirin, turunin iman kau. Untuk apa kau bawa iman? Jadi maksudnya gini, Bun. Maksudnya gini, Big Brother ya. Big Brother maksudnya gini. Mereka ini kan sama-sama pengikut Yesus katanya kan, Katolik, Protestan atau Kristen. Tapi kitab mereka beda-beda. Ada yang 72, ada 66. Nah, standar mereka apa? Standar mereka sehingga dia mengatakan ini yang benar.